Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, saya minta maaf karena baru bisa memberikan rekaman ini pada hari ini. Topik kita pada pekan ini adalah tentang neurolinguistik. Sesuai dengan namanya, ada neuro, ada linguistik. Mungkin Anda yang sudah belajar IPA ataupun yang juga belajar bidang IPS pun saya pikir sudah paham ya, yang disebut dengan neuro itu adalah saraf, otak gitu ya. Linguistik itu adalah bahasa. Kalau sebelumnya kita belajar psikolinguistik, kita belajar tentang psikologi, dan linguistik artinya belajar tentang bagaimana aspek mental dari manusia ketika dia memperoleh bahasa, baik itu bahasa pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kemudian sekarang kita bicara tentang neurolinguistik. Ini juga sama, bicara tentang bagaimana struktur otak kita, struktur otak manusia, sistem saraf manusia yang biasanya digunakan untuk memproses bahasa. Makanya di situ disebutkan bahwa neurolinguistik merupakan bidang yang mengkaji hubungan antara bahasa dan otak serta sistem saraf manusia, atau pengkajian terhadap struktur otak yang dimiliki oleh seseorang untuk memproses bahasa. Oh iya, saya lupa. Saya harus mengatakan bahwa PowerPoint ini bukan buatan saya, tapi saya ambil dari Fakulti Bahasa Modern dan Komunikasi Universitas Putra Malaysia. Saya harus menyebut itu karena ini bagian dari kode etik ya, bahwa kita harus mengakui hasil karya orang lain. Jadi ini bukan saya yang membuat, ngambil dari berbagai macam referensi, tapi langsung saya ambil dari memang PPT dari kampus itu. Karena saya lihat di dalamnya muatannya sama sesuai dengan yang dibutuhkan dari bidang neurolinguistik yang harus Anda peroleh, maka saya ambil langsung dari PowerPoint ini. Oke, saya lanjutkan kembali. Kemudian tujuannya apa gitu? Tujuan belajar neurolinguistik itu untuk memahami struktur bahasa yang dirujuk kepada otak dan struktur otak yang berkaitan dengan bahasa. Itu mungkin secara umum, tapi kalau secara praktis pragmatisnya kita belajar neurolinguistik itu sebenarnya untuk lebih melihat pada gangguan berbahasa. Jadi ketika struktur otak kita itu dalam kondisi normal, maka kita akan bisa memperoleh bahasa secara juga normal. Ketika dia mengalami kerusakan, mengalami perubahan posisi, perubahan konstruksi, perubahan struktur, maka kira-kira efeknya pada bahasa seperti apa? Makanya dalam banyak tulisan tentang neurolinguistik, yang dibahas adalah masalah gangguan berbahasa yang disebabkan oleh terganggunya atau terjadinya kerusakan pada struktur saraf otak. Nanti kalau Anda coba untuk mencari berbagai macam artikel, maka ketika kita membahas tentang neurolinguistik, sebagian besar kajian-kajian dalam artikel itu akan menyajikan penelitian tentang efek dari struktur otak yang mengalami masalah. Kira-kira apa dampaknya pada kemampuan berbahasa seseorang. Jadi tujuan kita semua belajar neurolinguistik itu supaya kita tahu, supaya kita bisa memahami bahwa di dalam struktur otak kita itu ada yang memang selain digunakan untuk fungsi yang lain, juga bisa digunakan untuk fungsi berbahasa. Mungkin masih ingat ketika kita belajar fonologi ya, bahwa ada organ ucap. Organ ucap manusia itu kan pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai organ untuk melafalkan, untuk mengartikulasikan fonem, konsonan vokal, tidak hanya untuk berbahasa, tidak hanya untuk berbicara, tapi juga digunakan untuk kepentingan yang lain, yaitu untuk mengunyah,
untuk menggigit kalau dia gigih, di lidah dia untuk mengeluarkan enzim misalnya, langit-langit untuk apa. Jadi dia dia memiliki multifungsi. Begitu juga dengan otak kita. Otak kita punya fungsi utama sebagai pusat kontrol. Nah, pusat kontrolnya ini bermacam-macam karena di dalam otak kita itu ada begitu banyak saraf yang kalau kata kalangan medis miliaran sarafnya, dan itu kecil-kecil, dan masing-masing saraf itu ketika satu saja mengalami gangguan maka itu ada efeknya ke seluruh tubuh kita. Salah satunya adalah efeknya pada bahasa. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami ini. Kemudian ada Roman Jakobson yang dianggap sebagai pakar linguistik yang punya peran besar dalam menjadi pionir dalam neurolinguistik. Anda bisa baca nanti beberapa artikelnya ya. Jadi sampai di sini saya berharap Anda bisa paham kira-kira apa perbedaan antara psikolinguistik dan neurolinguistik gitu. Kalau psikolinguistik kita bicara bagaimana aspek mental manusia ketika dia memperoleh bahasa. Yang kita lihat bukan bagaimana mentalnya, tapi bagaimana proses itu terjadi. Seperti yang pernah saya sampaikan pada saat memberikan materi psikolinguistik. Sebagai orang yang mempelajari bahasa, kita bukan melihat aspek psikologisnya, bukan. Tapi bagaimana melihat dampak dari aspek psikologis itu terhadap bahasa. Makanya kalau yang kemarin dalam artikel tentang peran vowelization, masih ingat mungkin ya, kita kan melihat kira-kira bagaimana para siswa di Israel ketika dia melihat sebuah tulisan yang tanpa harokat, tulisan Arab tanpa harokat, yang kemudian bagaimana pula dia melihat tulisan yang pakai harokat. Kira-kira apa yang terjadi dalam diri siswa itu ketika dia melihat tulisan yang berbeda itu? Ketika dia melihat tulisan yang tanpa harokat, dia bisa membacanya tidak lancar. Tapi ketika dia melihat yang dengan harokat, dia bisa membaca lancar. Artinya, yang kita lihat dalam psikolinguistik itu adalah dampak dari proses yang terjadi di dalam jiwa atau mental manusia. Sedangkan mental dan jiwa manusia itu sendiri tidak menjadi bidang kajian kita. Jadi hasilnya yang kita lihat gitu. Orang yang melihat tulisan tanpa harokat, kira-kira dia seperti apa prosesnya terjadi? Oh, ternyata dia nggak bisa membacanya misalnya. Tapi setelah diberi harokat, ternyata dia bisa membacanya. Nah, mudah-mudahan Anda tidak terganggu ya dengan cara-cara saya merekam seperti ini yang amatiran. Yang penting esensinya nyampe ke Anda bahwa ada pengetahuan yang sampai ke Anda dan Anda mau belajar untuk itu gitu ya. Itu yang pertama terkait dengan psikolinguistik. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana dampak dari proses mental kita ketika kita memperoleh bahasa. Kata kuncinya di situ gitu. Jadi ada begitu banyak proses mental yang kita alami di dalam diri kita, dan kira-kira itu dampaknya seperti apa pada bahasa. Makanya yang lebih sering dikaji dalam psikolinguistik adalah masalah pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa pada level fonem, morfo, sintak, dan semantik. Ya. Kemudian, kalau neurolinguistik, tadi kan kita bicara masalah perbedaan keduanya. Dalam neurolinguistik kita bicara apa yang terjadi ketika struktur otak manusia mengalami kerusakan yang dampaknya pada bahasa. Itu yang menjadi fokus utama biasanya di dalam neurolinguistik, karena dia bicara neuro itu adalah otak. Nah, otak ini kalau dalam kondisi normal dia akan menjadi apa pada manusia untuk berbahasa, tapi pada saat dia mengalami kerusakan, dia juga jadi apa pada manusia untuk berbahasa. Itu yang menjadi kata kuncinya. Mudah-mudahan sampai sini bisa membedakan ya antara psikolinguistik sama neurolinguistik. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ajukan melalui diskusi kita di WA Group ya. Selanjutnya,
Nah ini, bagaimana cara membuat penelitian di bidang neurolinguistik? Kita bicara dulu tentang anatomi sistem saraf cerebrum. Karena kita bicara neuro, saraf, kita juga harus tahu dulu anatominya. By the way, tahu kan apa itu anatomi? Cari ya, kira-kira anatomi itu apa gitu ya. Jadi kita harus tahu struktur sistem saraf cerebrum kita yang ada di kepala kita masing-masing ini, kita harus tahu dulu, walaupun nggak harus detail seperti yang ada di fakultas kedokteran misalnya, nggak. Setidaknya kita bisa membedakan mana yang kiri, mana yang kanan, mana yang efeknya akan berdampak pada kemampuan berbahasa seperti apa, mana yang enggak misalnya seperti itu. Kemudian fungsi dari setiap sistem tadi yang ada, sistem saraf itu ya. Kemudian gangguan yang terjadi, jadi ketika struktur otak mengalami kerusakan, gangguannya seperti apa sih yang terjadi, itu perlu kita ketahui sedikit gitu. Nah, baru habis itu apa aja yang menjadi aspek yang erat kaitannya dengan gangguan tadi. Itu yang biasanya menjadi area dalam penelitian riset-riset di bidang neurolinguistik. Seperti biasa nanti saya akan berikan artikel yang pernah mengkaji neurolinguistik. Seperti kemarin masalah psikolinguistik ya. Jadi ini adalah 4 unsur ketika kita melakukan kajian di bidang neurolinguistik. 1, kita harus tahu dulu anatomi, struktur sistem saraf kita. Yang kedua, fungsi dari masing-masing sistem saraf tadi. Kemudian kira-kira kalau dia mengalami gangguan, sebagian mana yang mengalami gangguan, dan biasanya seperti apa misalnya. Nah, dampak dari gangguan tadi kira-kira apa pada bahasa. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Ini dia. Ini adalah struktur otak kita. Ya, kalau yang pernah mengenyam pendidikan di otak kedokteran mungkin lumayan paham lah ya. Ini gitu. Ini Broca yang warna ungu. Lobus frontal bagian depan ya, frontal, jadi bisa dipahami, bisa cek sendiri di kepala masing-masing. Ini bagian depan. Ini namanya parietal lobe. Yang biru ini lobus temporal, namanya Wernicke. Wernicke ini nama orang yang menemukan ya, namanya Wernicke. Makanya disebut dengan Wernicke. Broca ini juga namanya orang yang menemukan. Kenapa disebut Broca? Karena dia menemukan gangguan yang terjadi pada lobus frontal ini akan menghasilkan gangguan berbahasa bagaimana, sehingga dia disebut dengan Broca, gangguan Broca. Kemudian yang di belakang ini namanya Wernicke. Dia juga menemukan ketika bagian sini yang mengalami kerusakan, maka nanti efeknya pada bahasa akan mengalami gangguan apa, dia juga yang menemukan. Biasanya hanya 3 hal ini anatomi yang harus kita ketahui. Lobus frontal, lobus temporal. Lobus frontal itu dari Broca, lobus temporal itu dari Wernicke. Ini stem brain, jadi ini saraf pusatnya ada di sini. Ini bagian parietal. Sederhana ya, tidak seheboh orang-orang yang belajar di dunia medis. Ini saja, dan ini sudah cukup nyaman karena dibedakan dari warna. Jadi depan, bagian agak belakang, ini bagian atas ya. Nah, ini ada penjelasannya. Oke. Bagian atas otak, struktur otak yang terbesar, setebal 3 mm, mengandung 70% neuron dalam sistem saraf pusat. Nah, korteks cerebrum terdiri daripada 2 hemisfer, dia bilang gitu. Hemisfer kiri sama hemisfer kanan. Hemisfer kiri inilah yang tadi saya sebut dengan Wernicke. Yang hemisfer kanan inilah yang Broca. Kenapa ini dipisahkan? Karena pada sisi inilah ketika sebelah sini mengalami kerusakan, nanti efeknya pada berbahasa, khususnya pada pelafalan fonologis dia menjadi apa, ketika mengalami sebelah sini dia juga akan mengalami apa. Ini karena orang Malaysia yang membuat PowerPoint-nya ya, jadi bahasanya seperti ini ya. Efek yang berbeza-beza katanya ya.
Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, saya harus stop dulu karena nanti kalau dikirim ke WAG saya kira terlalu berat ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi PowerPoint berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.